Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita mau sharing-sharing lagi ya. Nanti based on pertanyaan aja dari para eh, teman-teman yang udah nonton video saya, ya kan ya, yang udah nonton video saya. Kita nanti coba permasalahannya kita angkat untuk dijadikan video kayak apa gitu ya. Oke, kemarin sampai yang mana ya? Iklan yang hancur. Ya, ini udah ya? Udah belum ya? Udah. Voucher, smart voucher nanti dulu aja ya. Kita pembahasan smart voucher nanti aja ya. Smart voucher nanti aja. GMFest toko baru udah ya. GMFest toko baru juga udah. Mana ini mantap mantap ya. Mas kalau misalkan margin rendah, smart voucher nanti aja deh ya. Mantap. Mau beli toolsnya gimana ya? Ada di bio saya ya. Tinggal masuk ke bio aja. Nah ini nih boleh. Nah, ini belum ada merah-merahnya nih. Belum lama ya. Penonton setia tapi belum subscribe lama. Nih kita cari yang kayak gini. Nah, atau yang nyawer. Cari yang itu yang nyawer dulu. Kan? Gak ada lagi ya. Kalau gak ada yang merah ya nanti yang itu lah. Tegal dan sekitarnya ditunggu om. Oh, gak ada. Gak ada. Beda ini ya. Yang mana tadi? Ya ini boleh lah ya. Nah ini boleh nih ya. Kita bahas yang ini teman-teman ya. Bahas yang ini nih. Oke. Penonton setia. Oke, soalnya udah ngaku penonton setia ya. Nah, nggak tahu nih setia bener apa enggak ya. Saya mau tanya kenapa kalau weekend GFV Max kurang perform? Apakah kalah dengan bidding manual yang weekend dinaikin gitu ya? Saya sebenarnya teman-teman ini hanya pandangan saya aja ya. Hanya pandangan saya. Oke, jadi problemnya itu adalah di weekend GMV Max itu kurang perform gitu ya di weekend gitu. Oke, ya. Benar apa enggak sih gitu ya? GMV Max di weekend. Oke. Kenapa kok bisa kurang perform dan sebagainya? Nah, konsep pertama teman-teman, konsep pertama itu kalau soal versusan ya, kita bertanding bidding dengan yang manual dan lain sebagainya gitu. Jujur saya nggak terlalu memperributkan hal-hal kayak gitu sih teman-teman, ya kan? Ya jadi pertimbangan ya kan, ketika banyak yang iklan pasti nanti biaya iklan makin tinggi ya kan. Itu udah hukum ekonomi ya kan, supply and demand itu udah hukum ekonomi. Jadi ketika udah banyak yang iklan, itu pasti jadi mahal, naik gitulah istilahnya, mahal. Itu udah konsepnya gitu ya. Tapi yang kedua ya kan, menurut saya memang GMV Max tidak cocok untuk dievaluasi itu secara daily, tidak cocok untuk daily evaluasi ya, evaluasinya. Jadi nggak cocok. Kalau teman-teman lihatnya itu per hari ya gitu, itu akan agak susah sekali. Kenapa? Karena memang dia itu naik turun ya kan. AI di belakangnya itu selalu menyesuaikan. Tapi yang paling cocok itu ya kalau saya coba tarik agak panjang. Ya. Kalau saya sendiri biasanya pakai 30 hari. Tarik time frame-nya itu agak panjang. Jadi ya, kalau saya pribadi ya, ini saya sendiri itu biasanya 30 hari. 30 hari. Nanti 30 hari itu ini udah bisa istilahnya menghakimi gitu ya. Menghakimi apakah ruas itu benar-benar bagus apa benar-benar jelek kayak gitu ya. Ini benar-benar evaluasi ruas kalau saya. Evaluasi ruas. 30 hari. Nanti ada juga yang weekly. Nah, weekly itu saya cuman biasanya ROAS juga tak lihat sama budget gitu. Sama budget, ROAS plus budget. Kalau daily itu saya nggak lihat target ROAS-nya, tapi lihat budgetnya teman-teman. Budget konsumsinya. Dia mau konsum apa enggak gitu. Kalau daily ROAS jelek dan lain sebagainya gitu, saya nggak perhatikan.
Jadi misalkan nih contoh di sini ya, toko ini saya lihat misalkan hari ini gitu, hari ini tuh saya nggak akan lihat ruas gitu kan, oh ruasku 13,45, aku langsung screenshot pamer gitu kan ya, kemudian langsung saya punya metode yang bisa menaikkan hingga ruas 13,45 lah hari ini gitu. Hari ini itu nggak signifikan teman-teman ya, nggak signifikan. Atau misalkan cuman 2 hari, tanggal 9 sampai tanggal 10, kok jadi jelek kayak gitu. Atau misalkan cuman 4 hari gitu, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 gitu, kita nggak bisa ambil itu gitu ya. Makanya saya nggak bisa lihat itu ya, saya biasanya lihatnya harian. Itu berapa sih dia konsumsi iklannya, oh hari ini 254, kemarin berapa, kemarin 1,3 juta ya kan, tanggal 9, tanggal 8 berapa, oh 990, sekitar sejutaan, berarti kemarin konsumsinya bagus ya. Malah di weekend kemarin teman-teman, di weekend konsumsinya bagus. Kemudian tanggal 7 1,1, kemudian tanggal 6 1,6. Jadi memang tidak tentu. Nah ini nggak weekend, ini nggak weekend ya kan, ruasnya cukup jelek gitu kan ya, tapi ya ketika tanggal namanya ruasnya jelek itu tanggal berikutnya dia akan menyesuaikan gitu, jadi 1,18 kayak gitu ya. Nah tapi ya kan, pada kenyataannya yang saya tarik itu adalah jangka panjangnya, biasanya sebulan kayak gitu ya, sebulan kayak gitu. Oh ini di sini ruasnya 8,74, kemudian biaya iklannya 15,2 juta, dengan penjualan dari iklannya itu 133 juta. Nah kalau misalkan ini kan udah jalan 10 hari, 10 hari itu berarti kalau misalkan itu nanti dia jalan 3 hari, tiga kali lipat ya kan, sampai 30 hari, berarti kan biaya iklannya kisaran 45 juta, sama nanti sekitar kisaran ini diangkat 13 kali 3 berarti 400-an juta lah ya, 135 kali 3 400-an juta itu. Nah itu yang saya lihat tuh estimasi bulanan kayak gini teman-teman. Oke kayak gitu ya. Terus berikutnya, berikutnya kesimpulannya gimana? Oh ya, kesimpulan guys, langsung kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama itu GMV Max jangan dinilai daily, harian, jangan dinilai harian ya, yang pertama. Kemudian gunakan time frame yang cukup panjang, gunakan time frame panjang, misalkan 30 hari kah, 30 hari gitu. Kalau saya bilang, kalau wah nggak sabar mas, kalau 30 hari ya 12 hari, 14 hari gitu boleh gitu kan ya. Kemudian tidak ada masalah kalah menang dengan iklan yang lain, itu tidak usah terlalu dipedulikan teman-teman ya. Orientasinya, orientasinya itu jangan, orientasinya itu jangan ke kompetisi, jangan kompetisi, jangan kompetisi. Tapi orientasinya itu teman-teman lebih ke target ruas, benar-benar ke target ruas aja. Fokuslah pada margin jenengan, fokuslah pada keuntungan jenengan, ya kan, pada keuntungan kita sendiri-sendiri, jadi bahasa Jawa, keuntungan kita sendiri-sendiri, supaya kita tidak nanti teman-teman jatuhin, turunin ruas, turunin ruas, turunin ruas terus kayak gitu, sampai akhirnya malah nggak ada profit. Wes fokus pada produk kita sendiri kayak gitu ya. Pertama ya teman-teman, fokuslah pada target ruasnya teman-teman. Nah nanti tinggal kita mikirin fitur yang lain kalau misalkan penjualannya itu masih belum kurang maksimal kayak gitu. Oke gitu ya teman-teman. Jadi semoga itu bisa menjawab Mas siapa tadi, Mas Singga Group ya. Kalau weekend jadi Mas kurang perform, cuekin aja ya. Berarti cuekin aja apa namanya, ketika lagi weekend gitu. Termasuk juga ketika lagi campaign ya. Jadi cuekin aja, cuekin aja dulu ya, aja dulu, selama ya kan, selama jangka panjangnya masih bagus ya, selama jangka panjangnya itu masih bagus, jangka panjangnya itu baik, baik itu dalam artian ruasnya baik gitu ya. Jadi jangan dinilai harian. Kalau dinilai harian tuh benar-benar bikin jantungan gitu ya, jantungnya copot pindah ke ginjal itu udah. Jadi gunakan time frame yang agak cukup panjang, dan orientasinya itu jangan kompetisi, ini nanti menang ini, kalah ini, menang bid, kalah bid, dan lain sebagainya, harga dan lain sebagainya. Pasti beda-beda teman-teman. Kalau teman-teman orientasinya sekarang di online itu kompetisi,
nggak ada habisnya gitu loh. Iya iya ya, diakui kalau harganya lebih murah pasti pasti lebih banyak ordernya, itu lebih gampang kayak gitu ya. Tapi kan kalau kita kejar-kejaran murah-murahan tuh soal yo capek juga kayak gitu ya. Kalau bisa ya monggo kayak gitu. Kalau saya sudah sangat cukup lelah gitu ya, mendingan saya kalau udah kepres gitu Indo gitu. Indo itu apa ya, Indo itu kita mulai pivot gitu loh, mulai pindah, kita mulai pindah gitu ya. Jadi kalau daily cuekin aja dulu selama jangka panjang target luasnya itu masih baik gitu ya teman-teman, yang bisa saya sharing. Dan seperti biasa, menutupnya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.